Namun etnis Serbia yang berada di Bosnia menolak keputusan ini. Penolakan ini tidak berhenti pada ranah politik saja. Dengan dukungan dari pemerintah Serbia di Beograd dan militer Yugoslavia yang didominasi oleh etnis Serbia, kelompok bersenjata Serbia Bosnia melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dihuni oleh Bosnia Muslim dan Kroasia. Tragedi ini berpuncak pada genosida Srebrenica pada tahun 1995, di mana lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dibantai hanya dalam beberapa hari di bawah pengawasan. Pembersihan etnis adalah tindakan sistematis untuk mengusir, memusnahkan, atau menghilangkan kelompok etnis tertentu dari suatu wilayah. Dengan tujuan menciptakan homogenitas etnis, ini seringkali dilakukan dengan cara-cara brutal seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, pengusiran paksa, hingga penghancuran tempat-tempat ibadah dan warisan budaya. Istilah ini menjadi sorotan dunia internasional setelah peristiwa tragis yang menimpa rakyat Bosnia terjadi pada tahun 1990-an. Bosnia dan Herzegovina terletak di kawasan Balkan, Eropa Tenggara. Negara ini memiliki sejarah panjang keberagaman etnis dan agama. 3 kelompok utama yang mendiami wilayah ini adalah Bosnia Muslim, kemudian ada kelompok Serbia yang umumnya beragama Kristen Ortodoks, dan Kroasia yang beragama Katolik Roma. Lalu bagaimana bisa ada komunitas Muslim yang cukup besar di wilayah yang dikelilingi oleh negara-negara Eropa yang berpenduduk mayoritas Kristen? Jawabannya ada pada sejarah panjang kawasan ini, khususnya pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Sejak pertengahan abad ke-15, wilayah Bosnia menjadi bagian dari kekuasaan Utsmaniyah. Dalam kurun waktu tersebutlah, Islam mulai menyebar melalui dakwah, administrasi pemerintahan, serta kebijakan-kebijakan yang memberikan ruang bagi warga lokal untuk memeluk Islam. Akibatnya, terbentuklah komunitas Muslim Bosnia yang kelak dikenal sebagai Bosniak dan menjadi bagian dari identitas etnis dan keagamaan di wilayah tersebut. Setelah kekhalifahan Utsmaniyah melemah, wilayah tersebut diambil oleh Kekaisaran Austro-Hongaria, dan kekaisaran ini runtuh pada akhir Perang Dunia ke-1 bersamaan dengan runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Wilayah-wilayah di Balkan akhirnya mengalami kekosongan kekuasaan. Pada tahun 1918, dibentuklah negara baru bernama Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia, yang kemudian pada tahun 1929 diubah namanya menjadi Yugoslavia, yang berarti Tanah Bangsa Slavia Selatan. Yugoslavia menyatukan beragam etnis dan agama di wilayah Balkan. Ada Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia, Makedonia, dan Montenegro. Negara-negara ini memiliki sejarah panjang konflik internal, namun mampu bertahan selama puluhan tahun, terutama di bawah kepemimpinan kuat yaitu Josip Broz Tito, tokoh komunis yang memerintah Yugoslavia dari akhir Perang Dunia Kedua hingga wafatnya pada tahun 1980. Tito dikenal karena berhasil menyeimbangkan kepentingan etnis dan menjaga stabilitas negara melalui pemerintahan yang kuat dan terpusat. Namun, setelah kematiannya, nasionalisme etnis kembali menguat. Setelah kematian Tito, Yugoslavia mulai mengalami tekanan ekonomi dan politik yang besar. Masing-masing republik dalam federasi ini ingin mendapatkan kedaulatan penuh. Ketika Kroasia dan Slovenia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1991, pecahnya negara federasi itu menjadi tidak terhindarkan. Pemerintah Yugoslavia Pusat yang didominasi oleh kelompok Serbia menolak melepaskan kontrol terhadap wilayah tersebut, sehingga pecahlah Perang Yugoslavia. Di tengah kekacauan itu, Bosnia menjadi titik krusial konflik. Berbeda dengan Slovenia dan Kroasia, Bosnia memiliki komposisi etnis yang sangat kompleks dan berimbang antara Bosnia Muslim, kemudian ada kelompok Serbia dan Kroasia. Ketegangan ini pun meledak menjadi konflik berdarah yang syarat kekerasan antar etnis.
Pada 1 Maret 1992, Bosnia dan Herzegovina menyatakan kemerdekaan setelah mengadakan referendum yang didukung oleh mayoritas rakyatnya, terutama dari kalangan Bosnia Muslim dan kelompok Kroasia. Namun etnis Serbia yang berada di Bosnia menolak keputusan ini. Penolakan ini tidak berhenti pada ranah politik saja, dengan dukungan dari pemerintah Serbia di Beograd dan militer Yugoslavia yang didominasi oleh etnis Serbia. Kelompok bersenjata Serbia Bosnia melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dihuni oleh Bosnia Muslim dan Kroasia. Sejak itulah kekerasan berubah menjadi pembersihan etnis dengan tujuan mengusir atau membinasakan komunitas Muslim Bosnia dari wilayah-wilayah yang diklaim oleh kaum nasionalis Serbia. Tragedi ini berpuncak pada genosida Srebrenica pada tahun 1995. Di mana lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dibantai hanya dalam beberapa hari di bawah pengawasan pasukan internasional yang tidak berdaya. Sejak awal 1992, pasukan Serbia di Bosnia mulai melancarkan serangan terhadap kota-kota besar yang mayoritas dihuni oleh etnis Bosnia Muslim, termasuk Sarajevo, Mostar, dan Zenica. Salah satu taktik utama yang digunakan adalah pengepungan dan penembakan terhadap penduduk sipil. Sarajevo, ibu kota Bosnia, menjadi salah satu kota yang paling parah dihantam. Pasukan Serbia melakukan blokade terhadap kota ini selama hampir 4 tahun, yang menewaskan ribuan warga sipil dan menyebabkan kelaparan serta kekurangan obat-obatan. Namun kekerasan yang paling mengerikan datang dalam bentuk serangan etnis yang dirancang untuk menghancurkan seluruh komunitas. Tujuan utama dari pasukan Serbia adalah mengusir penduduk Muslim Bosnia dari wilayah-wilayah tersebut untuk memastikan bahwa wilayah tersebut akan menjadi etnis Serbia. Serangan ini didukung oleh propaganda yang menggambarkan bahwa Bosnia Muslim sebagai musuh yang harus diberantas. Salah satu tokoh utama yang terlibat dalam serangan ini adalah Jenderal Ratko Mladic, komandan pasukan militer Serbia Bosnia yang dikenal karena taktik brutalnya terhadap penduduk sipil. Pada awal tahun 1992, Mladic mengorganisir pembentukan Tentara Republik Serbia Bosnia atau VRS yang menjadi kekuatan militer utama dalam perang ini. Di bawah komando Mladic, VRS mengadopsi kebijakan pembantaian massal dan pemusnahan sistematis terhadap etnis Muslim di sana. Mladic dikenal dengan kepemimpinannya yang kejam, menggunakan pasukannya untuk melakukan pembunuhan massal, penyiksaan, dan perusakan terhadap desa-desa yang dihuni oleh kelompok Bosnia Muslim. Tindakannya tidak hanya terbatas pada pertempuran terbuka, tetapi juga mencakup metode pembantaian yang sangat mengerikan, seperti membakar rumah, menyerang rumah sakit, dan menghancurkan masjid. Salah satu aspek paling kelam dari konflik ini adalah munculnya kamp-kamp konsentrasi yang digunakan untuk menahan, menyiksa, dan membunuh warga sivil Bosnia. Kamp-kamp seperti Omarska, Trnovolje, dan Karatrem menjadi simbol dari kekejaman yang terjadi selama pembersihan etnis. Omarska terletak di dekat kota Prijedor. Kamp ini dikenal karena tingkat kekejaman yang sangat tinggi. Para tahanan di kamp ini dipaksa bekerja tanpa perlindungan, disiksa secara brutal, dan banyak yang dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Kemudian ada kamp konsentrasi Trnovolje. Kamp ini menjadikan tempat penahanan bagi ribuan warga sipil Bosnia yang disiksa dan diperlakukan dengan sangat buruk. Para tahanan dipaksa untuk hidup dalam kondisi yang sangat buruk dengan kekurangan makanan, air, serta sanitasi yang sangat tidak layak. Kemudian yang terakhir adalah kamp konsentrasi Karatrem. Kamp ini juga terletak di dekat Prijedor dan dikenal karena penyiksaan yang terjadi di dalamnya. Banyak wanita dan anak-anak serta pria yang dipaksa hidup dalam kondisi yang sangat kejam dan banyak yang mengalami pelecehan seksual, dibunuh atau hilang begitu saja. Kamp-kamp konsentrasi ini bukan hanya tempat penahanan, tetapi juga simbol pembersihan etnis yang terjadi di Bosnia, yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan identitas etnis Muslim Bosnia dan Kroasia di wilayah tersebut. Pada 31 Mei tahun 1992, pasukan Serbia mengeluarkan perintah yang mengharuskan semua warga Bosnia dan Kroasia
untuk mengenakan tanda pengenal berwarna putih. Ini adalah awal dari pengusiran paksa yang lebih besar. Ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka. Banyak di antaranya dipaksa menuju kamp-kamp konsentrasi atau dibunuh secara brutal. Pelecehan seksual juga menjadi senjata perang yang digunakan secara sistematis oleh pasukan Serbia. Wanita-wanita Bosnia, khususnya yang berada di kamp-kamp konsentrasi, menjadi sasaran pasukan Serbia dengan tujuan untuk mencemari identitas etnis dan memaksa perasaan inferior kepada korban. Kekerasan yang terjadi sejak awal konflik di tahun 1992 terus meningkat dan menyebar ke berbagai penjuru Bosnia, dari kamp-kamp konsentrasi yang penuh penyiksaan hingga pembantaian sistematis di kota-kota seperti Prijedor. Penderitaan rakyat sipil, khususnya etnis Bosnia Muslim, seolah tidak menemukan ujung. Dunia internasional yang sejak awal terlihat lamban merespon tragedi ini tidak mampu menghentikan kekejaman yang terus berlangsung. Semua kebiadaban itu mencapai puncaknya pada musim panas tahun 1995 ketika sebuah kota kecil bernama Srebrenica yang selama ini dianggap sebagai zona aman dan perlindungan di bawah pengawasan PBB jatuh ke tangan pasukan Serbia. Apa yang terjadi di sana bukan sekedar pertempuran, melainkan tragedi kemanusiaan yang mengguncang dunia dan dicatat sebagai genosida terbesar di Eropa sejak Holocaust. Kota Srebrenica yang terletak di timur Bosnia awalnya dideklarasikan oleh PBB pada tahun 1993 sebagai kota perlindungan. Artinya di bawah pengawasan pasukan penjaga perdamaian internasional dari United Nations Protection Force yang seharusnya melindungi warga sipil dari serangan militer. Namun meskipun statusnya sebagai zona aman yang dijamin oleh PBB, Srebrenica menjadi salah satu tempat yang paling tragis dalam sejarah Perang Bosnia. Pada Juli 1995, kota ini akhirnya jatuh ke tangan pasukan Serbia Bosnia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic yang terkenal dengan kebrutalannya dalam memimpin pasukan dalam pembantaian. Meskipun sebelumnya kota ini telah dinyatakan sebagai zona aman oleh PBB, pasukan perdamaian PBB yang ada di Srebrenica, yang sebagian besar terdiri dari pasukan Belanda, tidak mampu menghalau pasukan Serbia yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Meskipun ada seruan dari warga sipil dan para pemimpin Bosnia untuk melindungi warga mereka, pasukan PBB tidak mengambil tindakan yang cukup untuk mencegah kejatuhan kota ini. Pasukan Serbia dengan cepat mengepung dan membedakan warga Srebrenica berdasarkan etnis, menahan mereka, dan memisahkan pria serta anak laki-laki dari wanita dan anak-anak. Pada saat itu, Mladic memberikan pidato yang terkenal, menyebut bahwa pembersihan etnis yang ia lakukan adalah untuk menjaga kemurnian wilayah Serbia. Dalam beberapa hari, situasi di Srebrenica berubah menjadi kekejaman yang tidak terbayangkan. Setelah merebut Srebrenica, pasukan Serbia mulai melakukan apa yang kemudian dikenal sebagai genosida Srebrenica. Selama beberapa hari, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim dibunuh dengan cara sangat brutal. Banyak dari mereka yang dieksekusi dengan tembakan langsung di kepala, atau dibunuh dengan cara yang lebih kejam lagi, seperti diledakkan dengan granat, atau disiksa terlebih dahulu, kemudian dibunuh. Kekejaman ini terjadi secara sistematis. Para tahanan yang sebagian besar adalah pria dan anak laki-laki berusia di atas 12 tahun, dibawa ke tempat-tempat terpencil dan dibunuh dalam jumlah yang sangat besar. Sementara wanita dan anak-anak dipaksa dipindahkan ke daerah-daerah lain. Pria-pria muda dan tua dibantai tanpa ampun. Pembantaian ini berlangsung dalam hitungan hari. Pada akhirnya, kota yang tadinya dianggap sebagai tempat perlindungan berubah menjadi lokasi genosida terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua. Setelah pembantaian tersebut, mayat-mayat korban dikuburkan dalam kuburan massal di sekitar Srebrenica. Namun untuk menutupi jejak kekejaman mereka, pasukan Serbia kemudian melakukan upaya besar-besaran untuk memindahkan mayat-mayat tersebut ke tempat-tempat lain yang lebih tersembunyi, guna menghapus bukti pembunuhan massal. Proses pemindahan mayat ini dilakukan dengan sangat terorganisir dan direncanakan, sehingga upaya untuk menemukan dan mengidentifikasi mayat-mayat yang terkubur menjadi sangat sulit. Beberapa kuburan massal bahkan telah dipindahkan beberapa kali, sementara yang lainnya dibiarkan tertimbun selama bertahun-tahun.
Setelah kejadian itu, dunia internasional terkejut ketika foto-foto dan data-data tentang pembantaian ini mulai muncul di permukaan. Dalam beberapa bulan setelah peristiwa tersebut, banyak foto dan video yang menunjukkan kekejaman pasukan Serbia. Berbagai bukti termasuk laporan dari para saksi yang selamat, serta hasil investigasi internasional yang dilakukan oleh Pengadilan Kejahatan Perang menunjukkan besarnya skala kejahatan yang telah terjadi. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional untuk Kejahatan Perang di bekas Yugoslavia membuka tabir tentang perencanaan sistematis genosida ini dan keterlibatan para pemimpin militer dan politik Serbia termasuk Ratko Mladic yang kemudian dijatuhi hukuman sebagai salah satu pelaku kejahatan perang paling kejam di abad ke-20. Tragedi Srebrenica mengguncang kesadaran dunia. Foto-foto korban, kuburan massal, dan kesaksian para penyintas menjadi sorotan tajam terhadap kelambanan komunitas internasional. PBB dan pasukan penjaga perdamaian dikritik keras karena gagal mencegah pembantaian tersebut, padahal mereka berada di lapangan dan memiliki mandat perlindungan. Kecaman global yang terus menguat memaksa dunia bertindak. Untuk pertama kalinya, NATO melancarkan serangan udara terhadap posisi pasukan Serbia Bosnia pada akhir tahun 1995. Hal ini menjadi titik balik yang signifikan. Tekanan militer, diplomatik, dan opini publik akhirnya membawa pihak-pihak yang bertikai duduk bersama. Pada Desember di tahun yang sama, ditandatanganilah Perjanjian Dayton di Amerika Serikat. Perjanjian ini menandai berakhirnya Perang Bosnia. Bosnia-Herzegovina diakui sebagai negara berdaulat, namun tetap dibagi menjadi dua etnis besar, yaitu Federasi Bosnia dan Herzegovina, yang mayoritas berpenduduk Muslim dan etnis Katolik Kroasia, serta Republika Srpska, yang mayoritas adalah etnis Serbia. Setelah perang usai, dunia menuntut pertanggungjawaban Pengadilan Kriminal Internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan perang, termasuk genosida. Dua tokoh utama kejahatan ini akhirnya dijatuhi hukuman, yaitu Radovan Krajic, Presiden Serbia Bosnia, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kemudian Jenderal Ratko Mladic, arsitek pembantaian Srebrenica, juga divonis bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Namun meskipun para pemimpin utama telah dijatuhi hukuman, banyak pelaku di tingkat bawah yang terlibat langsung dalam kebiadaban ini sama sekali belum tersentuh hukum hingga hari ini. Ironisnya, hingga hari ini masih terdapat penolakan terhadap fakta genosida dari sebagian kalangan di Serbia dan Republika. Ada yang menyatakan peristiwa ini sebagai rekayasa politik atau konteks perang biasa, sebuah narasi yang melukai korban dan menghambat upaya rekonsiliasi. Meski perang telah berakhir lebih dari 2 dekade lalu, luka-luka batin para penyintas tak kunjung sembuh. Banyak yang kehilangan seluruh anggota keluarga dan belum mengetahui di mana jasad mereka dikuburkan. Proses identifikasi korban masih berlangsung hingga hari ini, dengan ribuan jasad yang belum ditemukan atau belum teridentifikasi secara resmi. Setiap tahun, kota Srebrenica menjadi pusat ziarah dan peringatan tragedi ini. Ribuan orang, termasuk pemimpin dunia, datang untuk mengenang para korban. Nama-nama mereka dibacakan satu persatu, dan pemakaman simbolis terus dilakukan saat jasad korban baru ditemukan. Agar kita tidak lupa, agar mereka tetap hidup dalam ingatan. Srebrenica, tahun 1995.